Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Amalia, bisa dipanggil Nurul atau Hikmah dari PMTKA 2018. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai adab makan dan minum menurut sunnah Rasulullah SAW. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian adab makan dan minum. Yang dimaksud dengan adab makan dan minum adalah etika atau cara sikap kita terhadap hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas makan dan minum. Baik itu sikap kita ketika hendak makan dan minum, atau ketika sedang makan dan minum, dan ketika kita sesudah makan dan minum. Islam sangat memperhatikan adab makan dan minum. Adab makan dan minum sudah dicontohkan dari dulu oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang akan saya jelaskan setelah ini. Cekidot. Yang pertama yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Di masa pandemi virus corona seperti ini, cuci tangan menjadi kewajiban yang tak boleh dilewatkan begitu saja. Namun jauh dari itu, rupanya Rasulullah SAW telah mengajarkan umatnya untuk selalu cuci tangan, termasuk dalam hal kecil seperti saat kita akan makan dan minum. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah SAW jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu dahulu, dan ketika beliau ingin makan atau minum, beliau mencuci kedua tangannya, baru setelah itu beliau makan atau minum. Hadis riwayat Abu Daud An-Nasai, disahihkan Al-Badani dalam Sahih An-Nasai. Lalu yang kedua yaitu membaca basmalah dan hamdalah. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang di antara kamu hendak makan, maka sebutlah nama Allah, dan jika ia lupa menyebut namanya pada awalnya, maka bacalah Bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Menyebut nama Allah pada awalnya dan akhirnya. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda juga, sesungguhnya Allah meridhoi seseorang hamba yang ketika makan suatu makanan lalu mengucapkan Alhamdulillah, dan apabila minum suatu minuman maka dia mengucapkan Alhamdulillah. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Tirmizi. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan tangan kanan. Abdullah bin Umar radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW, jika salah satu di antara kamu makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya, dan jika ia minum, hendaklah dengan tangan kanannya, sebab syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang keempat yaitu memakan makanan yang terdekat terlebih dahulu. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anha bercerita, saat aku belia, aku pernah berada di rumah Rasulullah, dan kedua kali seringkali mengacak-acak piring-piring. Rasulullah bersabda, "Nak, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari makanan yang terdekat." Hadis riwayat Bukhari. Mengapa demikian? Karena menurut hadis Rasulullah SAW, barokah itu turun di tengah-tengah makanan, maka memulai makanan dari pinggirnya dan jangan dari tengahnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Yang kelima yaitu makan dan minum sambil duduk. Rasulullah SAW suatu ketika melarang seorang lelaki minum sambil berdiri. Berkata-kata dah, bagaimana dengan makan? Rasulullah SAW menjawab, itu lebih buruk lagi. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita itu makan dan minum harus duduk ya, gak boleh berdiri. Yang keenam, yaitu tidak meniup makanan atau minuman yang panas. Rasulullah SAW bersabda, jauhkanlah dari tempat air atau gelas dari mulutmu lalu bernapaslah. Orang itu berkata lagi, sesungguhnya aku melihat ada kotoran di tempat minum itu. Lalu Rasulullah bersabda, kalau begitu tumpahkanlah. Hadis riwayat Abu Daud. Dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW telah melarang untuk udara di dalam gelas ketika minum dan meniup di dalamnya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam bidang kesehatan pun meniup makanan atau minuman yang panas akan menyebabkan tersebarnya mikroorganisme, virus, dan bakteri ke dalam tubuh. Nah, yang terakhir yaitu menutup tempat makan dan minum. Dari Jabir radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, tutuplah tempat makanan dan tempat minuman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Menutup tempat makanan dan minum sangat bermanfaat untuk menghindari makan dari polusi udara, kotoran, atau zat berbahaya yang dapat masuk ke dalam makanan atau minuman yang tidak ditutupi.
Nah, itulah beberapa poin mengenai adab makan dan minum menurut sunnah Rasulullah SAW. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.